Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan dengan NIM 411211100034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, Mekanika Tanah 1. Yang pertama ada pemadatan tanah. Pemadatan tanah adalah penyusunan partikel-partikel padatan di dalam tanah karena ada gaya tekan pada permukaan tanah sehingga ruang pori tanah menjadi sempit. Kondisi tanah atau tingkat kepadatan tanah dapat ditentukan dengan parameter-parameter tertentu seperti void ratio, porositas, bulk density, dan aerasi tanah. Lalu ada konsep pemadatan. Konsep pemadatan ada dua. Yang pertama ada menambahkan berat volume kering dengan beban dinamis sehingga butiran tanah akan merapat dan mengurangi rongga udara. Yang kedua, melakukan usaha secara mekanik agar butiran tanah merapat. Volume tanah akan berkurang yang diakibatkan volume pori berkurang. Namun, volume butir tidak berubah. Hal ini dilakukan dengan cara menggilas atau menumbuk. Tujuan pemadatan. Yang pertama, memperbaiki kuat geser tanah yaitu menaikkan nilai kohesi dan sudut geser dalam. Yang kedua, mengurangi kompresibilitas yaitu mengurangi penurunan oleh beban. Yang ketiga, menurunkan permeabilitas, dalam hal ini mengurangi nilai K. Yang keempat, mengurangi perubahan volume tanah akibat perubahan kadar air. Yang kelima, mengurangi sifat kembang susu tanah, dalam kurung pada tanah lempung ekspansif. Tujuan-tujuan bisa tercapai apabila pemilihan bahan, cara pemadatan, pemilihan mesin, jumlah lintasan. Perihal kesesuaian ini penting sekali diterapkan karena jika salah satu saja tidak sesuai dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil proses pemadatan sendiri. Pengujian laboratorium pemadatan tanah. Yang pertama, SNI 1742/2008 cara uji kepadatan ringan untuk tanah. Yang kedua, SNI 1743 2008 cara uji kepadatan berat untuk tanah. Yang ketiga, SNI 0 sampai dengan 1556 standard test method for density and unit weight or soil in place by the sand con match. Pemadatan tanah digunakan di mana saja? Pemadatan tanah bisa digunakan di pemadatan tubuh bendungan, lalu di pemadatan jalan raya, pemadatan landasan lapangan terbang, dan pemadatan daerah reklamasi. Selanjutnya kita masuk ke soal 1A. Sebuah data percobaan laboratorium untuk uji proktor standar memberikan hasil-hasil sebagai tabel berikut. Berat tanah basah dalam cetakan dan kadar air persen. A. Gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. B. Hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67. Gambarkan kurva PZ terhadap kadar air. C. Gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. D. Jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. A. Gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Jawab, untuk mendapatkan gambar kurva kepadatan sampel tanah yang telah diuji, perlu dihitung dahulu berat volume basah, volume berat kering untuk mencari kurva. Berat volume basah, gamma sama dengan W per V, dalam kurung V sama dengan 943,3 cm3. Uji 1 sama dengan 2010 per 943,3 sama dengan 2,131 gram per centimeter kubik. Uji 2 didapatkan hasil yaitu 2,218 gram centimeter kubik. Uji 3 didapatkan hasil yaitu 2,241 gram per centimeter kubik. Uji 4 didapatkan hasil yaitu 2,226 gram per centimeter kubik. Uji 5 sama dengan 2,179 gram per centimeter kubik. Selanjutnya ada berat volume kering yaitu gamma D sama dengan gamma per 1 ditambah W persen per 100. Uji yang pertama 2,131 per 1 tambah 2,8 per 100 itu sama dengan 1,88 gram per centimeter kubik.
Uji 2 dapatkan hasil yaitu 1,937 gram per centimeter kubik. Uji 3 yaitu dapatkan hasil 1,939 gram per centimeter kubik. Uji 4 didapatkan hasil yaitu 1,1906 gram per centimeter kubik. Uji 5 dapatkan hasil yaitu 1,828 gram per centimeter kubik. Sehingga didapat sebagai berikut. Untuk kadar air di uji pertama yaitu dapatkan hasil 12,8, uji kedua 14,5, uji ketiga 15,6, uji keempat 16,8, uji kelima 19,2. Untuk berat tanah basah, untuk uji pertama didapatkan hasil yaitu 2010, 2092, 2114, 2100, 2055. Untuk berat volume basah didapatkan hasil untuk uji pertama 2,131, uji kedua 2,218, 2,241, 2,26, 2,179. Untuk berat volume kering sendiri untuk uji pertamanya yaitu dapatkan hasil 1,889, uji kedua 1,937, uji ketiga 1,939, uji keempat 1,906, uji kelima 1,828. Selanjutnya tabel untuk volume kering gamma D. Uji pertama 1,889, uji kedua 1,937, uji ketiga 1,939, uji keempat 1,906, uji kelima 1,828. Untuk kadar air yaitu uji pertama 12,8, untuk uji kedua 14,5, uji ketiga 15,6, uji keempat 16,8, uji kelima 19,2. Berikut di samping udah ada gambar diagram. Volume kering dan kadar air optimum tanah terjadi di titik 1 dengan kadar air 15,6%, maka Y sama dengan minus 0,07 X kuadrat ditambah 0,2124 X ditambah 0,3158 sama dengan minus 0,007 dalam kurung 15,6 kuadrat ditambah 0,2124 dalam kurung 15,6 ditambah 0,3158 didapatkan hasil 1,926 gram per centimeter kubik. Lalu hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67, gambarkan kurva P-ZAF terhadap kadar air. Jawab, diketahui GS yaitu sama dengan 2,67. Untuk W1-nya 12,8% sama dengan 0,128. Untuk W2-nya 14,8% sama dengan 0,148. Untuk W3 15,6% sama dengan 0,158. W4 16,8% sama dengan 0,168. W5 19,2% sama dengan 0,192. Untuk gamma W-nya sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Untuk YF 1 sama dengan YF sama dikali gamma W per 1 tambah W dikali GS sama dengan 2,67 dikali 1 per 1 tambah 0,18 dikali 2,67 yaitu dapatkan hasil 1,99 gram per centimeter kubik. Untuk YF 2-nya didapatkan hasil 1,92 gram per centimeter kubik. Untuk YF 3-nya 1,89 gram per centimeter kubik. Untuk YF 4-nya didapatkan hasil 1,84% dan untuk YF 5-nya didapatkan hasil 1,77 gram per centimeter kubik. Sehingga didapat data seperti berikut. ZAF dalam kurung GS kali W per 1 tambah W kali GS gram per centimeter kubik 1,99, 1,92, 1,89, 1,84, 1,77.
Berikut terlampir kurva J-Zaf terhadap kadar air. Selanjutnya, gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Jawab, untuk mendapatkan gambar kurva degree of saturation, perlu menghitung berat total terlebih dahulu. Jangan lupa sertakan nilai 10%. Berikut ada tabel untuk kurva dengan kandungan udara 10% dan di samping kanan ada gambar kurva dengan kandungan udara 10%. Jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Uji pemadatan tanah atau proktor standar adalah metode laboratorium untuk menentukan eksperimental kadar air yang optimal di mana suatu jenis tanah tertentu akan menjadi paling padat dan mencapai kepadatan kering maksimum. Teori pemadatan pertama kali dikembangkan oleh R.R. Proctor. Uji pemadatan sangat bergantung kepada jenis tanah, kadar air, dan usaha yang diberikan. Usaha yang diberikan dalam kurung energi pemadatan sangat bergantung pada jumlah tumbukan per lapisan, jumlah lapisan, berat penumbuk, tinggi jatuh penumbuk, dan volume cetakan. Semakin tinggi usaha yang diberikan, maka berat volume kering yang dicapai akan semakin tinggi pula. Di laboratorium, pemadatan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pemadatan dengan Proctor standar dan Modified Proctor. Uji pemadatan di laboratorium menghasilkan berat volume kering maksimum yang dicapai pada kadar air optimum. Kepadatan maksimum gamma D dan nilai CBR. Nilai inilah yang digunakan sebagai acuan dalam proses pemadatan di lapangan. Pengujian laboratorium pemadatan tanah. Umumnya ada dua tipe pemadatan di laboratorium. Yang pertama, Proctor standar, dua, Modified Proctor. Perbedaan keduanya adalah pada berat alat penumbuk dan tinggi jatuh tumbukan. Membuat kurva pemadatan yang merupakan grafik hubungan antara MDD dan OMC berdasarkan data-data pengujian di laboratorium. Benda uji dibuat dengan variasi kadar air yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Yang pertama, kadar air. Kadar air mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepadatan yang dapat dicapai oleh suatu tanah. Dua, jenis tanah. Kadar air, faktor-faktor yang juga mempengaruhi pemadatan adalah jenis tanah dan usaha pemadatan. Lalu kita masuk ke soal 1B. Soal perhitungan B. Buatlah penjelasan tentang jenis-jenis alat pemadatan tanah di lapangan, termasuk cara bekerjanya. B. Bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan, termasuk aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditentukan dari uji laboratorium. C. Bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadati. A. Jenis-jenis alat pemadatan tanah di lapangan. Yang pertama ada tamping roller. Alat pemadat ini menggunakan shape foot, yaitu roda baja yang pada permukaannya terdapat gigi-gigi. Karena itu tamping roller disebut sebagai shape foot roller. Setiap unit alat ini memiliki satu roda atau lebih. Jika lebih dari satu, rodanya mempunyai lebar dan keliling bervariasi. Tamping roller bekerja dengan menggunakan metode pemadatan kneading dalam kurung permasan. Dengan pemadatan model ini, permukaan tanah diharapkan bisa dilalui tanpa banyak hambatan. Yang kedua ada vibrating compactor. Alat ini memiliki roda depan dari besi dan terdapat vibrator atau alat penggetar di dalam rodanya yang berfungsi menghasilkan getaran. Dengan adanya getaran, maka partikel yang lebih kecil akan mengisi rongga di antaranya partikel-partikel yang lebih besar. Dengan adanya tekanan statis, maka tanah akan padat dengan kekosongan minimum. Yang ketiga ada segment roller atau ship foot tear roller. Alat ini merupakan mesin penggilas yang memiliki roda tersusun dari lempengan-lempengannya ke dalam tanah tidak terlalu dalam. Alat ini mampu memberikan efek pemadatan tanah pada bagian bawah. Selain itu, alat ini juga membantu menekan kelebihan air yang terkandung dalam lapisan tanah yang sedang dipadatkan, sehingga menjadikan tanah memiliki kepadatan yang maksimal. Lalu prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan.
yaitu ada tiga. Yang pertama persiapan, penghamparan, dan pemadatan. Persiapan. Pada awal pekerjaan proyek, ini pihak kontraktor dan pelaksana tidak menyediakan alat-alat yang ringan tetapi juga menyediakan alat-alat berat karena sangat penting untuk mendukung pekerjaan kelancaran pekerjaan apalagi pada proyek pembangunan jalan. Berikut ada alat-alatnya, ada dump truck, motor grader, excavator, vibrator roller. Yang kedua ada penghamparan. Teknik pengadaan material. Sebelum melakukan penghamparan, dilakukan pengukuran elevasi dari ketebalan LPB dan LPA dengan memberi tanda pada patok sesuai ketebalan dari tiap-tiap lapisan menggunakan alat ukur waterpass. Penghamparan material adalah suatu proses menuang dan meratakan agregat lapis fondasi yang diangkut dump truck. Teknik pelaksanaan penghamparan. Teknik pelaksanaan penghamparan lapis fondasi dimulai dari samping kiri dan kanan ke bagian tengah, kemudian dari tengah dihampar lurus ke depan. Pekerjaan ini dilakukan dengan alat berat yaitu motor grader untuk jarak penghamparan alat maksimal 50 meter. Selama proses penghamparan dan pemadatan dilaksanakan, tim surveyor akan melakukan kontrol terhadap elevasi timbunan. Yang terakhir, pemadatan. Teknik pelaksanaan pemadatan dilakukan di bagian samping saluran ke bagian tengah sampai ke existing jalan lama secara perlahan-lahan dengan jumlah 12-14 lintasan. Pada pekerjaan pemadatan, lapis fondasi agregat dipakai alat pemadat vibratory roller Mike Hammer dengan berat 20 ton. Yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan pemadatan yaitu penghamparan yang agak berlubang, ada bebatuan besar atau kurang rata, perlu ditambahkan agregat material secara penuh secara manual agar mendapatkan hasil yang padat dan merata. Yang kedua, setelah pekerjaan pemadatan dengan lintasan 7-8 kali, lalu material disiram dengan air secara merata sepanjang 600 meter dengan menggunakan dump truck berisikan air dalam tangki. Kemudian disiram menggunakan alkon untuk kontrol pada sepanjang penyiraman air harus benar-benar terbagi rata dari awal penyiraman sampai akhir air harus benar-benar habis. Apabila masih tersisa artinya kecepatan dari dump truck tersebut terlalu cepat maka disampaikan kepada operator bahwa kecepatan dikurangi. Sebaliknya sampai ke titik akhir penyiraman air di dalam dump truck habis artinya kecepatan terlalu lambat. Keempat, setelah air merata di permukaan agregat yang sudah dipadatkan, kemudian agregat lapis fondasi dipadatkan lagi dengan vibratory roller sampai jumlah lintasan mencapai 14 kali lintasan secara merata dan padat, kemudian dikontrol dengan alat ukur waterpass apakah ketebalan padat pertama sudah sesuai. Penyiraman air ini berfungsi untuk mempermudah material dipadatkan dan karena rongga-rongga antara agregat akan dipadatkan sesuai dengan sendirinya dan saling mengunci sehingga tidak ada rongga udara di dalamnya. Lalu ada aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Nilai kadar air optimum sangat penting dibutuhkan untuk mengurangi atau menghemat penggunaan volume air dan pemadatan tanah menjadi bagus. Nilai kadar air optimum juga berfungsi mengurangi penggunaan bahan bakar alat pemadatan tanah karena pemadatan tanah yang bagus sehingga alat pemadatan tanah tidak melakukan pemadatan tanah dengan durasi yang lama. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan. Yang pertama, melakukan uji tes CBR atau California Bearing Ratio. Di lapangan pengujian CBR dimasukkan untuk mendapatkan nilai CBR langsung di tempat yang digunakan untuk penakaran tebal perkerasan maupun lapis tambah perkerasan. Pengujian CBR lapangan dilakukan untuk bantuan truk sebagai penahan beban penetrasi. Hal ini didasarkan atas kemudahan pengujian CBR di lapangan. Data CBR di lapangan dilengkapi dengan data kadar air dan kepadatan sebagai data pendukung pada proses analisis yang akan dilakukan setelah uji lapangan selesai dikerjakan. Selanjutnya soal nomor 2A. Suatu lapisan tanah ditunjukkan pada gambar di bawah ini. A. Hitunglah tegangan total
tegangan air pori dengan tegangan efektif tanah pada posisi titik A. B. Gambarkan diagram tegangannya. C. Hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A. Apabila mat naik sampai permukaan tanah, gambarkan juga diagram tegangannya. D. Hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangannya. E. Berikan analisis terhadap hasil-hasil tersebut. Berikut ada gambar diagram. Diketahui PS sama dengan 2,7 megagram per cm kubik, N sama dengan 0,5, P-nya 2,0 megagram per cm kubik, dan gamma W sama dengan 9,8 kN per cm kubik, 1 ton per cm kubik sama dengan 1 megagram per cm kubik. Pertama mencari nilai E. E sama dengan N dibagi 1 plus N sama dengan 0,5 dibagi per 1 tambah 0,5, yaitu didapatkan hasil sama dengan 0,33. Untuk mencari gamma D sen, yaitu dengan cara gamma D sama dengan PS kali gamma W per 1 tambah E sama dengan 2,7 megagram per cm kubik dikali 1 megagram per cm kubik per 1 ditambah 0,33, yaitu dapatkan hasil sama dengan 2,030 megagram per cm kubik. Selanjutnya mencari gamma sat sen. Cara mencarinya yaitu gamma sat sama dengan PS plus E per E plus 1 sama dengan 2,7 megagram per cm kubik ditambah 0,33 per 0,3 plus 1 yaitu sama dengan 2,278 megagram per cm kubik. A. Elevasi muka air tanah berada di bawah permukaan tanah, maka tegangan total di titik A, tegangan total A yaitu 4M kali gamma sat clay plus 2M kali gamma sat sen plus 2M X gamma D sen sama dengan 4M kali 2,0 megagram per cm kubik ditambah 2M kali 2,278 megagram per cm kubik ditambah 2M kali 2,030 megagram per cm kubik sama dengan 8,0 megagram per cm kubik ditambah 4,556 megagram per cm kubik ditambah 4,06 megagram per cm kubik, yaitu sama dengan 16,616 megagram per cm kubik. Lalu untuk tegangan air porinya di titik A didapatkan hasil 6 megagram per cm kubik. Lalu tegangan efektif di titik A didapatkan hasil 10,616 megagram per cm kubik. Berikut ada tabel sesuai kedalaman. Selanjutnya gambar diagram tegangan bisa dilihat seperti di gambar. C. Elevasi muka air tanah berada di permukaan tanah, maka tekanan total di titik A didapatkan hasil yaitu 17,112 megagram per cm kubik. Untuk tegangan air pori di titik A didapatkan hasil yaitu 8 megagram per cm kubik. Untuk tekanan efektif di titik A yaitu didapatkan hasil 9,112 megagram per cm. Berikut ada tabel sesuai kedalaman dan juga gambar diagram tegangan. Di elevasi muka air tanah naik sampai 2M di atas muka tanah, maka bisa dicari seperti berikut. Untuk tegangan total di titik A didapatkan hasil 19,112 megagram per cm kubik. Di tekanan air pori di titik A didapatkan hasil 10 megagram per cm kubik. Tekanan efektif di titik A yaitu didapatkan hasil 9,1112 megagram per cm. Berikut ada tabel sesuai kedalaman dan gambar diagram tegangan. Selanjutnya ada analisis pada hasil-hasil tersebut. Diagram poin B adalah diagram mula-mula sebelum MAT dinaikkan.
penurunan muka air tanah akan menyebabkan penaikan pada tegangan efektif. Diagram poin C adalah diagram setelah MAT dinaikkan menjadikan MAT sama dengan permukaan tanah sehingga air termasuk ke dalam pori-pori pasir dengan menyebabkan jenuh sempurna pada bagian tanah ini. Kenaikan muka air tanah menyebabkan penurunan pada tegangan efektif. Diagram poin D adalah diagram setelah MAT dinaikkan 2 m dari permukaan tanah. Penambahan air pada tanah akan menaikkan kadar air tanah sehingga menaikkan gaya tolak ukur antar partikel yang mendorong terjadinya pengembangan dalam kurung swelling pada tanah. Semakin cair suatu tanah, maka kekuatannya akan semakin menurun. Selanjutnya soal nomor 2B. Suatu profil tanah terdiri dari 5 meter compact sandy clay diikuti oleh medium dense sand setebal 5 meter. Di bawah sand adalah lapisan compressible silty clay dengan tebal 20 meter, maka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama pada 5 m di bawah muka tanah. Kepadatan tanah adalah 2,05 megagram per centimeter kubik, 1,94 megagram per centimeter kubik, dan 1,22 megagram per centimeter kubik untuk masing-masing lapisan tanah tersebut. A. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. B. Hitung tegangan total air pori pada efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan silty clay. C. Beri komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Berikut ada gambar diagram. Diketahui air waternya 9,8 km Newton per cm kubik sama dengan 1 ton per cm kubik sama dengan 1 megagram per cm kubik. Pasir sandnya didapatkan hasil yaitu Pi-nya 2,05 megagram per cm kubik. Untuk P-SAT-nya sama dengan 1,94 megagram per cm kubik dan N-nya 0,5. Langkah pertama kita mencari nilai E. E sama dengan N per 1 tambah N sama dengan 0,5 di per 1 tambah 0,5 sama dengan 0,33. Lalu mencari nilai berat isi kering PW sama dengan GS kali PW per 1 tambah E sama dengan PS per PW dikali PW per 1 tambah E sama dengan 0,5 di per 1 dikali 1 per 1 tambah 0,33 didapatkan hasil yaitu 1,54 megagram per centimeter kubik. Selanjutnya lempung atau clay P-SAT sama dengan didapatkan hasil 1,94 megagram per centimeter kubik. Tegangan total di titik X yaitu dapatkan hasil 36,80 megagram per centimeter kubik dan tegangan air pori untuk di titik X yaitu dapatkan hasil 15 megagram per centimeter kubik dan tekanan efektif di titik X didapatkan hasil yaitu 21,80 megagram per centimeter. Berikut ada tabel sesuai kedalaman. Bisa dilihat seperti di layar. Selanjutnya, tekanan total di titik X yaitu didapatkan hasil 34,80 megagram per centimeter kubik. Tekanan air pori di titik X yaitu 10 megagram per centimeter kubik dan tegangan efektif di titik X yaitu dapatkan hasil 24,80 megagram per centimeter kubik. Dan berikut tabel sesuai kedalaman. Yang tadi saya kesimpulan, tegangan efektif pada kondisi pertama lebih besar dari kondisi kedua. Besarnya nilai tegangan efektif tanah dipengaruhi oleh ketinggian muka air tanah yang berada di bawah permukaan tanah. Selanjutnya di soal nomor 3A. Silinder horizontal yang berisi tanah ditunjukkan pada gambar berikut. Asumsikan L sama dengan 10 cm, A 10 cm kubik dan sigma H sama dengan 5 cm. Elevasi muka air di tabung yang tinggi 5 cm di atas pertengahan silinder. Tanah adalah sand dengan E sama dengan 0,68. Hitung tinggi tekanan, tinggi elevasi, dan tinggi energi total ABCDE. Berikut ada gambar diagram.
Diketahui persamaan Bernoulli sama dengan H sama dengan HP plus Z, di mana H tinggi elevasi energi total, P tinggi tekanan, Z tinggi elevasi. Lalu ada gradien hidrolik. I sama dengan sigma H per L, di mana I gradien hidrolik, sigma H total kehilangan energi, dan L panjang aliran air dalam tanah. Dari gambar tersebut dapat diambil data sebagai berikut. Tinggi tekanan, tinggi elevasi, tinggi energi total, dan kehilangan energi. Lalu ada soal 3B. Yang pertama, gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti pada gambar berikut, dan hitunglah besarnya rembesan jika koefisien permeabilitas tanah adalah 5 kali 10 pangkat min 5 M per detik. B. Berapakah gaya angkat dalam kurung aplit pada dasar struktur? Di samping terlampir sebuah gambar jaringan aliran. Diketahui K sama dengan 5 kali 10 per K 5 kali 10 pangkat min 5 M per detik, H 3 meter, NF 4, ND 7. Untuk besarnya rembesan dapat dihitung sebagai berikut. I sama dengan K dikali H kali NF per ND. I sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 dikali 3,00 dikali 4 per 7. I 8,57 dikali 5 pangkat 10 pangkat min 5 per meter sentimeter kubik detik per meter. Selanjutnya ada gaya angkat. Berikut sudah terlampir diagram gaya angkat atau aplit pada dasar struktur. Yang pertama ada pressure head. Untuk titik A yaitu didapatkan hasil 4,93 meter, titik B 4,36 meter, titik C 3,79 meter, titik D 3,22 meter, titik E 2,65 meter, titik F 2,8 meter. Selanjutnya ada uplift pressure. Untuk yang pertama didapatkan hasil 4,93 ton per meter kubik. Selanjutnya ada 4,36 ton per meter kubik dan 3,79 ton per meter kubik dan 3,22 ton per centimeter kubik dan 2,65 ton per centimeter kubik dan 2,08 ton per centimeter kubik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.